Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Senin 30 Oktober 2023 dengan Sari Berita. Perumda Air Wair Puang raih penghargaan National Urban Water Supply Project 2023. Wujudkan pemilu 2024 berkualitas, Bawaslu Manggarai Barat gelar media gathering. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti berita selengkapnya. Terkait pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan umum tahun 2024, Bawaslu Manggarai Barat lakukan pertemuan bersama Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat di Labuan Bajo. Epi Wahab melaporkan. Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat menggelar media gathering terkait pengawasan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat atau PWMB. Kegiatan ini juga dimaksud untuk mempererat hubungan dan kerjasama antara Bawaslu dan wartawan di wilayah Manggarai Barat terkait pemilu 2024, di mana media memiliki peranan penting sebagai pemberi informasi publik dan pengawas jalannya pemilu, bahkan mengawasi Bawaslu itu sendiri. Ketua Bawaslu Manggarai Barat, Maria MS Seriang, menyampaikan pentingnya peran media untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama Bawaslu, mengingat jumlah SDM Bawaslu yang juga terbatas dan terutama dalam menangkal berita hoax yang marak terjadi. Kita keterbatasan ya, batasan sumber daya, aparatur pengawas itu sangat terbatas jumlahnya dengan jika dibandingkan dengan yang kita awasi ya tidak sebanding. Jadi kita memang membutuhkan banyak pihak ya, kita bersinergi dengan banyak pihak, berkolaborasi, berkoordinasi, bekerja sama, termasuk dengan teman-teman media yang kami anggap sebagai mudah-mudahan ke depan akan menjadi mitra utama kami dalam melakukan kerjaan-kerjaan pengawasan kami, mengkampanyekan banyak-banyak hal baik ya, terutama terkait informasi publik, disinformasi yang kita tahu banyak ya sekarang ini digunakan melalui media sosial ya, ada banyak kampanye-kampanye negatif ya, ada ujaran-ujaran kebencian. Kita Bawaslu menyadari pentingnya peran teman-teman media untuk bersama-sama memerangi hal ini, terutama hoax ya. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Wartawan Manggarai Barat atau PWMB, Marianus Marcelus, menuturkan peran media sangat penting terutama dalam menciptakan pemilu yang berkualitas melalui verifikasi yang intens dan kuat. Media punya peranan besar terhadap bagaimana menciptakan pemilu yang berkualitas. Bagaimana media bisa terlibat atau berpartisipatif dalam menciptakan itu. Dengan cara apa? Ya, salah satunya adalah menangkal berita-berita hoax. Berita-berita hoax itu acap kali mengganggu soal kualitas dari proses pemilu ini. Nah, itu media harus ambil bagian dalam penangkalan berita hoax melalui verifikasi yang intens, yang dalam, kemudian juga harus ada verifikasi yang lebih kuat. Tentunya dalam rangkaian proses pemilu 2024, Bawaslu akan terus berupaya melakukan keterbukaan informasi kepada media dan berharap melalui kegiatan ini juga bisa menjadi awal mula kerjasama yang baik antar Bawaslu Manggarai Barat dan wartawan Manggarai Barat, sehingga rangkaian kegiatan pemilu 2024 di Manggarai Barat bisa berjalan baik dan lancar dan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sekolah Dasar Katolik Lopijo terletak di Desa Hiawea yang merupakan desa terpencil di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada dengan infrastruktur jalan yang jelek serta ketiadaan pasokan listrik dari PLN, membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk segera membantu dengan penyediaan gedung pembelajaran yang baru dan juga layak untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kondisi gedung sekolah saat ini rusak parah dengan beberapa ruang belajar yang terbuat dari kayu dan juga papan mulai rusak dan juga berlubang akibat termakan usia dan juga rayap, sehingga sangat membahayakan keselamatan siswa dan guru pada saat pembelajaran di dalam kelas.
Atap gedung bengkok serta plafon ruangan yang rusak menimbulkan rasa kurang nyaman serta sangat mengganggu konsentrasi belajar dari siswa. Perasaan cemas pun timbul jika sewaktu-waktu atap gedung roboh dan juga menimpa guru serta anak didik. Kepala Sekolah Dasar Katolik Lopijo, Yakobus Mateus Wu mengatakan, gedung sekolah yang mulai rusak dan juga mengkhawatirkan ini perlu mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah dengan pembangunan gedung sekolah permanen yang baru, sehingga kenyamanan dan juga keselamatan siswa serta guru terjamin dengan baik. Walaupun kondisi gedung mengkhawatirkan, sebagai kepala sekolah dirinya tetap memberikan motivasi bagi para guru untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar bagi anak didik. Sebagai kepala sekolah dirinya juga berharap agar kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak ini segera mendapatkan perhatian pemerintah. Sekolah Dasar Katolik Lopijo memiliki jumlah murid sebanyak 71 siswa dengan 8 guru, merupakan satu-satunya sekolah dasar yang ada di desa Hiawea dan menjadi harapan bagi masyarakat untuk bisa menciptakan generasi cerdas dan beretika jika ditunjang dengan sarana dan gedung sekolah yang memadai dan juga layak. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Perumda Air Wire Puang raih penghargaan National Urban Water Supply Project atau NUWSP 2023. Laporan selengkapnya disampaikan Rosa Dalima. National Urban Water Supply Project merupakan program nasional untuk mendukung pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi yang inovatif dan kreatif. Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Bangda dengan 5 kategori pilihan, di mana Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur meraih penghargaan untuk kategori tema 2, yakni evaluasi peningkatan dan komitmen pengelolaan program dan anggaran air minum daerah. Direktur Perumda Air Wire Puang Sika, Franciscus Selasa mengaku bangga mengingat berbagai keterbatasan perusahaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 20.000 pelanggan dengan pelanggan aktif mencapai 18 ribuan lebih saat ini dengan cakupan pelayanan di 11 kecamatan dari 23 yang ada. Menurut Frans, sama seperti perumda lainnya di NTT, jam pelayanan belum bisa mencapai 24 jam seperti seharusnya. Namun pihaknya berupaya agar kebutuhan warga tetap tercukupi setiap harinya. Memang patut kita syukuri walaupun situasi sulit, kami berusaha untuk melayani air bersih dengan sebaik-baiknya. Kami tidak 24 jam pelayanan air bersih, secara teknis harus 24 jam, tetapi seperti kebanyakan teman-teman di NTT, paling tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, yaitu minimal sekitar 10 sampai dengan 15 meter kubik untuk sebulan. Terkait dengan penghargaan tersebut, lanjut Frans, pada tahun 2019 lalu, Sika tidak masuk kategori karena berbagai keterbatasan dan NTT hanya PDAM Kupang dan Kota Kupang yang terdaftar. Meski demikian, pihaknya melakukan pendekatan dan klarifikasi ke Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, BPSPAM, selaku penyupport dana. Selama 2 periode berturut-turut, BPSPAM memberikan bantuan teknis sehingga pihaknya masuk nominasi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas membuka Pesta Paduan Suara Gerejani atau PES-Padani Katolik tingkat nasional di Ancol, Jakarta pada Sabtu 28 Oktober 2023 kemarin. Di hadapan ribuan umat Katolik dari berbagai daerah di Indonesia, Mendak menyampaikan apresiasi atas doktrin 100% Katolik, 100% Indonesia. Menurut Mendak, doktrin ini syarat akan kesadaran dan juga penerimaan terhadap keberagaman di Indonesia, dan hal ini penting karena Indonesia didirikan dengan ciri kodrati yang majemuk, beragam, baik dari suku, agama, bangsa, dan keragaman lainnya. Dia juga mengapresiasi tema PES-Parani 3, yaitu kebersamaan dalam keberagaman, di mana tema tersebut sangat relevan dengan alasan kenapa Indonesia berdiri. Tema ini juga konseptual dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang mengangkat tema Bersama Memajukan Indonesia.
Kebersamaan para pemuda menurut Menak menjadi kunci kemerdekaan Indonesia dan kebersamaan pemuda juga menjadi kunci negeri ini bisa membangun cita-cita besar. Menak berharap umat Katolik harus menjadi contoh dan juga merawat semangat kebersamaan dalam keberagaman, sebab kebersamaan dalam keberagaman adalah kekuatan untuk membangun bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar. Ada 13 cabang yang akan dilombakan dalam Pes Parani Katolik yang ketiga dengan 4 kategori, yaitu paduan suara, menyanyikan mazmur, cerdas cermat rohani, dan juga tutur kitab suci. Pes Parani 3 yang diselenggarakan di Jakarta akan berlangsung dari 27 Oktober sampai dengan 1 November 2023, kerjasama Ditjen Bimas Katolik dengan Lembaga Pembinaan dan juga Pengembangan Pes Parani Katolik Nasional LP3KN. Desa wisata di Labuan Bajo perlu dikembangkan. Desa wisata menjadi salah satu program ekosistem untuk mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut, kepada RRI, Sabtu 21 Oktober 2023 mengatakan, desa wisata merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dalam perkembangan pariwisata. Untuk itu perlu adanya strategi program lanjutan dengan membangun sumber daya manusianya, termasuk membuka wawasan para pelaku wisata, semua stakeholder yang terlibat di dalamnya, dan juga pola pikir masyarakat. Dijelaskan, program-program tersebut mulai dari sosialisasi Sabta Pesona, penguatan kapasitas, program manajemen konflik, dan program CHSE. Semua tujuan supaya semua stakeholder, ya, mulai dari masyarakat itu sendiri, mulai mempersiapkan diri untuk mengisi ruang pariwisata ini dengan baik. Mulai dari memahami apa itu pariwisata, memahami pelayanan prima, memahami tentang kebersihan, keindahan, dan lain. Jadi itu program-program bertujuan penguatan kapasitas masyarakat. Ia melanjutkan, dengan program lanjutan ini diharapkan ke depan bisa menjaga pola gerak wisata di Labuan Bajo yang seimbang. Sementara PLH Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, Konstan Mardiandus Nandus menuturkan, pada prinsipnya BPOLBF adalah bagian yang selalu mendukung Dinas Parekraf Bud dalam mengembangkan potensi pariwisata di Labuan Bajo, termasuk mengembangkan desa wisata. Desa wisata ini bagian yang kemudian tidak bisa dilepaskan di dalam perkembangan pariwisata hari-hari ini. Kami di Badan Otorita melalui kegiatan dengan satu tema gitu, travel pattern desa wisata Floratama, jadi Flores Alor Lembata, dengan daya tariknya kemudian kita coba mulai kembangkan, bahwa kemudian bagaimana kita kembangkan dengan sekian banyak desa itu tidak mungkin sekaligus. Melalui kegiatan pentahapan dan kita klasifikasikan dulu desa-desa mana di Floratama ini yang kemudian masuk di dalam intervensi tahap-tahap awal. Dia menambahkan, desa wisata merupakan salah satu ekosistem di dalam mengembangkan pariwisata sebagai salah satu tonggak yang ada di paling bawah dan juga yang paling dekat dengan masyarakat sebagai pelaku dan basis. Gandeng Komunitas Guru Belajar Nusantara, KGBN tular nalar gelar kegiatan pelatihan sekolah kebangsaan di SMK Negeri dan tular nara gelar kegiatan pelatihan sekolah kebangsaan di SMK Negeri 1 ND Sabtu 28 Oktober 2023 kemarin. Tujuannya untuk membantu publik dalam mengidentifikasi hoaks melalui literasi media dan juga pemikiran kritis. Koordinator kegiatan Sekolah Kebangsaan Wilfriedus Kado mengatakan, tular nalar ini adalah sebuah program pelatihan literasi digital yang diinisiasi oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo bersama Love Frankie dan juga didukung oleh Google.orang. Tular nalar hadir sebagai portal pembelajaran online. Sistem pendidikan konvensional kurang menyediakan pembekalan yang cukup bagi para pelajar, utamanya sebagai first time voters dengan skill yang diperlukan untuk mengarungi dunia digital secara efektif, apalagi menjelang tahun politik 2024. Menurut Wilfriedus Kado, kegiatan sekolah kebangsaan menjadi vaksin bagi pemilih pemula berkarakter pelajar Pancasila P5 dan mereka mampu berpikir kritis terhadap setiap informasi yang diperoleh menjelang pemilu 2024.
dan diharapkan juga mereka bisa membangun keterkaitan dengan beragam informasi, kemudian menganalisis dan juga mengevaluasi informasi tersebut sebelum menyimpulkan hasilnya. Tular Nalar sendiri adalah program yang berakar kuat pada prinsip-prinsip demokrasi, maju, memberikan solusi dan mengisi kekosongan tersebut dengan metode pendekatan pre-banking atau penginderaan yang secara proaktif menjadi vaksin untuk memperlambat penyebaran konten dan juga berita hoaks pra-pemilu, ujaran kebencian, misinformasi yang bermuatan kacau isi, kacau emosi, dan juga kacau diri. Hadir sebagai narasumber KPUD dan juga Bawaslu ND. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.